Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Novi Wahyuni, mahasiswi kelas 3A jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya ingin membuat video tentang pembelajaran bahasa Arab tingkat MTS untuk memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Baik, langsung aja. Sebelum Tika memaparkan materi apa yang ingin Tika jelaskan, Tika mau ngasih tahu dulu kayak rincian-rincian judul materi bahasa Arab di tingkat MTS. Biasanya materi bahasa Arab di tingkat MTS ini masih bersifat mudah. Maksudnya mudah di sini tuh masih bisa dijangkau oleh murid-muridnya kayak gitu. Jadi materi bahasa Arab di tingkat MTS ini masih bersifat dasar-dasarnya. Kayak misalnya contohnya fiil. Sebenarnya kan pembagian fiil itu banyak ya secara aslinya gitu, tapi di tingkat MTS ini biasanya hanya membahas 3 fiil saja, kayak contohnya fiil madi, mudhari dan amr gitu. Terus tentang domir tuh di sini jadi kita ngejelasin apa sih itu domir, terus pembagian domir itu ada berapa, kayak kita sebagai pemateri juga ngejelasin dulu ke murid-muridnya karena pasti mereka juga belum mengetahuinya. Terus ada lagi tentang isim. Sebenarnya isim juga banyak kan, tapi di tingkat MTS ini hanya dijelaskan seperti pengertian isim dan ketentuan-ketentuannya saja. Kemudian materi apa sih yang ingin Tika jelaskan, ingin Tika paparkan pada kesempatan kali ini? Materi yang ingin Tika paparkan pada kesempatan kali ini tuh mengenai tentang isim kayak gitu. Tapi di sini Tika juga ngejelasin isimnya nggak secara detail dan panjang. Karena materi bahasa Arab di tingkat MTS ini kan dasar-dasarnya saja kayak gitu kan. Yang penting murid ini tahu dasarnya supaya dia juga mudah untuk memahami materi bahasa Arab selanjutnya kayak gitu. Karena kalau dia udah tahu dasarnya, dia pasti akan enak juga, akan mudah juga untuk memahami suatu pelajaran bahasa Arab tersebut. Langsung aja ke pengertian isim. Apa itu isim? Ismun huwallazi yadullu ala insan au hayawan au nabat au jamad au ma yudraku bil hiwas wal aql. Jadi maksudnya di sini itu isim itu adalah nama-nama yang ditunjukkan kepada seseorang, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada benda mati dan lain-lain sebagainya. Contohnya seseorang kayak nama orang kayak Imron, Muhammad, Ali, Umar. Terus contohnya hewan kayak kucing, cicak, kadal, buaya. Terus contohnya tumbuhan, bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, bunga matahari. Terus contohnya dari benda mati kayak TV, kipas, lemari, kasur, dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah Tika menjelaskan tentang definisi dan pengertian isim, Tika mau ngejelaskan pembagian-pembagian isim berdasarkan apa saja. Yang pertama, isim berdasarkan jenis. Isim berdasarkan jenis ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar ini menunjukkan kepada laki-laki, sedangkan muannas menunjukkan kepada perempuan. Contoh dari mudzakkar kayak rojulun, tolibun. Terus kalau contoh sebagai muannas, Fatimatun, Tolibatun. Kemudian setelah Tika menjelaskan isim berdasarkan jenis, Tika mau ngejelasin isim berdasarkan jumlah. Isim berdasarkan jumlah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua ada isim musanna, dan yang ketiga ada isim jamak. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan orangnya itu tunggal atau hanya satu. Contohnya, jahabal tholibu ilal madrasah. Al-tholibu di sini kan berarti pelajar atau siswa yang berjumlah hanya 1 orang, yang bisa diartikan pelajar pergi ke sekolah atau siswa pergi ke sekolah. Terus yang kedua ada isim musanna. Isim musanna ini isim yang menunjukkan kepada 2 orang. Contohnya, jahabal tholibani ilal madrasah atau jahabal tholibaini ilal madrasah, yang berarti 2 siswa pergi ke sekolah atau 2 pelajar pergi ke sekolah. Ketentuan isim musanna ini jika tambahkan ya plus nun atau alif plus nun. Terus yang ketiga ada isim jamak. Isim jamak ini isim yang menunjukkan lebih dari 2 orang. Terus jamak juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga ada jamak taksir. Jamak mudzakkar salim ini jamak yang ditunjukkan kepada mudzakkar atau laki-laki. Kalau jamak muannas salim, jamak yang ditunjukkan kepada perempuan. Kalau jamak taksir, dia tidak beraturan. Kayak contohnya jamak mudzakkar salim, jahabat tholibuna atau jahabat tholibina ilal madrasah. Jadi dia diketambahkan waw plus nun atau ya plus nun.
Terus yang kedua, jamak muannats salim ini ketentuannya diketambahkan dengan alif plus ta. Contohnya jahabal thalibatu ilal madrasah. Nah, kalau jamak taksir, dia itu nggak beraturan, jadi nggak bisa ditentukan. Tergantung dari wazannya, apakah afail, mafail, atau fawail, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, setelah Tika menjelaskan isim berdasarkan jenis, isim berdasarkan jumlah, yang terakhir Tika akan menjelaskan isim berdasarkan khusus dan umum. Isim berdasarkan khusus dan umum ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada isim nakiroh, dan yang kedua ada isim ma'rifah. Isim nakiroh ini maksudnya makna kandungannya ini masih bersifat umum dan belum jelas atau belum pasti. Kayak contohnya misalkan rojulun. Rojulun itu kan artinya laki-laki. Nah, laki-laki di sini itu maksudnya ke siapa? Kayak gitu, masih belum ada kejelasan. Tapi kalau isim ma'rifah berbeda dengan isim nakiroh karena makna kandungannya sudah diketahui. Kayak contohnya Muhammad, Ali, Fatimah, dan lain-lain sebagainya. Itu kan berarti objeknya udah diketahui kan, Muhammad, Ali, dan Fatimah. Terus biasanya kalau nggak salah isim nakiro itu ditandakan tanpa alif lam, tapi kalau ma'rifah ditandakan dengan alif lam. Tapi dilihat lagi dari konsep dan ketentuan-ketentuannya. Kemudian setelah Tika menjelaskan materi pembelajaran bahasa Arab tingkat MTS, Tika ingin mengasih tahu tips-tips apa saja supaya muridnya ini mudah untuk memahami materi tersebut. Yang pertama, pasti si murid ini harus lebih banyak berusaha dan mempelajari materi tersebut. Entah itu tutor ke gurunya langsung, berkeluh kesah ke gurunya langsung, atau minta diajarkan dengan teman yang lebih mengetahui. Terus kalau bisa dia itu menguasai makna kosakata di materi tersebut. Entah dia belajar mufrodat, menghafalkan mufrodat dan lain-lain sebagainya, atau mendengarkan tentang pelajaran bahasa Arab yang lain-lain sebagainya gitu. Terserah dia, yang penting si murid ini memiliki usaha di dalam dirinya. Karena jika murid tidak memahami pembelajaran bahasa Arab ini, tanpa dia mengetahui maknanya, ia pun akan sulit untuk memahami materi tersebut. Terus bisa juga memperagakan dengan gaya belajar dia, entah itu cara belajarnya visual, auditori, maupun kinestetik. Entah dia sambil mendengarkan musik, atau menonton drakor, atau ia sambil main, dan lain-lain sebagainya. Itu ada di diri dia sendiri bagaimana caranya memahami materi tersebut dengan mudah. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.